Ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Rabu 26 Februari 2025, 27 Syakban 1446 Hijriah. Kembali nggak bosan-bosan saya ajak teman-teman untuk tonton, subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya atau tombol pemberitahuannya agar gak ketinggalan konten-konten yang menarik, edukatif, informatif, bermanfaat, dan sugestif buat teman-teman semuanya dari channel YouTube saya setiap harinya ya. Karena lagi-lagi video baru saya ini nggak ada yang nonton. Jadi ayo ditonton ya teman-teman ya. Jadi aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan konten-konten menarik dari channel YouTube saya setiap harinya. Kalaupun ada kritik, masukan, dan saran, tinggal PC aja. Kalau teman-teman nonton Chatterbox, itu PC saya ada di situ. Tinggal bisa kirim ke email, bisa kontak saya di medsos, ya bisa inbox ke Facebook saya, bisa kirim DM ke Twitter saya, atau bisa juga hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di sana untuk menyampaikan saran, kritik, masukan, atau apapun itu ya. Yang penting positif, jangan ada ujaran-ujaran kebencian yang tidak diperlukan. Oke ya teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Indonesia sekarang ini, memang semuanya, saya waktu itu pernah bilang kan, semuanya itu sudah didesain teman-teman. Jadi salah sih kalau kita menyimpulkan orang Indonesia tuh pada males, pada rebahan atau gimana. Enggak teman-teman, saya hakul yakin ya, orang Indonesia tuh rajin, tekun, ulet ya, profesional, dedikatif, mau tanggung jawab. Kalau ini tuh cuma begini, lagi-lagi semua tuh sudah didesain agar ya pada intinya Indonesia ini nggak boleh jadi negara maju dan nggak boleh jadi negara kaya. Semua udah didesain teman-teman. Lah sekarang coba aja, Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya luar biasa loh. Apa yang dibutuhkan dunia ada di Indonesia loh. Kalau kita ngomongin migas ya, kalau kita ngomongin minyak dan gas, Indonesia itu termasuk punya cadangan migas dan hasil produksi migas yang boleh kita bilang besar, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Nah, kalau kita ngomongin migas, Indonesia itu salah satu negara dengan cadangan migas dan hasil produksi minyak dan gas atau migas terbesar dan terbanyak sedunia loh. Salah satu yang terbesar dan terbanyak sedunia. Makanya saya bilang, kalau Indonesia ini dikelola dengan benar, andai Soekarno tidak digulingkan, andai konferensi investasi Indonesia di Geneva, Swiss tahun 1967, sebagaimana yang diungkap oleh Kwi Kian Gi, ya, maka Indonesia ini akan lebih dari Arab teman-teman. Lebih dari Arab, lebih dari negara-negara Arab teluk ya. Dan di tahun 70-an baru eksplorasi minyak, dan sekarang jadi begini. Hebat gak? Iya dong, pasti. Nah, karena negara kita ini salah kelola, dan semua tuh by design. Termasuk kenapa Indonesia ini dibikin menjadi pusat pengangguran dunia, sentra pengangguran dunia ya.
World Unemployment Center. Kenapa itu? Karena tujuannya sederhana. Pokoknya Indonesia ini nggak boleh jadi negara maju, nggak boleh jadi negara yang menonjol. Ya, coba bayangkan kalau orang Indonesia ini pada punya pekerjaan, pada punya penghasilan, pada punya pendapatan. Wah, per kapita kita bisa tinggi, bos. Pendapatan per kapita kita bisa tinggi. Bahkan bisa menyaingi negara-negara G7. Bahkan masuk gantiin Rusia di G8, G8. Iya loh. Ya loh. Benar. Saya nggak mengada-ngada. Ya. Coba bayangkan deh. Kita bayangkan. Ya. Kalau Indonesia dikelola dengan benar, rasanya pengangguran kita ini akan nol. Sama dengan Singapura. Pengangguran di Singapura itu di bawah 1%. Cuma di Indonesia sengaja dibikin tinggi. Sengaja dibikin jadi pusat pengangguran dunia. Biar apa? Satu, biar orang Indonesia pada gampang dikadalin, pada gampang dikibulin. Ya, pada gampang dikadalin, gampang dikibulin, gampang dibohongin, gampang juga digoblokin. Pada dasarnya udah goblok, mau aja digoblokin. Akibatnya jadi gampang dibodohin. Yang kedua, nah ini yang terjadi. Gampang diadu domba. Divide et impera, gaya baru yang terjadi sekarang ini. Coba bayangin kalau orang Indonesia pada punya pekerjaan, pada punya pendidikan, IQ-nya tinggi, gak gampang diadu domba, gak gampang diprovokasi, gak gampang kalau jadi kesasaran divide et impera. Oleh para elit-elit politik atau elit-elit pengusaha, elit-elit penguasa yang tidak bertanggung jawab, memecah belah masyarakat. Bener loh. Saya bicara ini apa adanya ya teman-teman. Gak ada yang direkayasa satupun. Ya. Jadi kalau orang Indonesia pada pandai, pada pintar, pada punya penghasilan, pada cerdas, gak gampang diadu domba. Sekarang ini kita ini lagi diadu domba teman-teman. Memang sengaja dibikin kita ini berkonflik horizontal, bukan vertikal, horizontal. Antar sesama masyarakat saling beradu. Gak cuma karena beda pilihan politik. Lagi diadu domba juga antar umat beragama. Makanya tahu nggak kenapa saya sengaja ikut di komal-komal bicara lintas yang katanya diskusi lintas iman, lintas agama itu. Tujuannya satu, karena ya ini kita lagi diadu domba teman-teman. Diadu domba. Ada yang memprovokasi, ada yang mau memecah belah antar umat beragama di Indonesia ini. Ya, kalau saya tuh kesimpulannya begini, setiap saya ikut lihat-lihat kayak gitu, saya simpulkan kayak gini. Lah mereka mau menyembah Tuhan yang, mohon maaf ya, berkelamin, mau mereka menyembah Tuhan yang mengambil rupa manusia, mau mereka menyembah Tuhannya 3, mau menganggap anak orang itu tuh, ya itu iman mereka, akidah mereka, ya terserah gitu. Lah kita dengan akidah kita masing-masing. Percayalah dengan saya, yang komen-komentar seperti itu tuh di komen-komen TikTok itu berseliweran banyak banget. Memang ada pemicunya. Pemicunya adalah yang masalah tentang misionarisasi itu, kristenisasi itu. Dan memang ini udah ada dari tahun 70-an, zaman Buya Hamka. Ada tawaran tuh, konsensus. Ada konsensus antara umat beragama di Indonesia, tapi yang pihak Kristen nggak mau. Katanya, oh ya, kami ini dititah oleh
titah kerajaan Tuhan, titah kerajaan sorga, untuk terus menyampaikan Kidung Agung, Kidung Agung firman Tuhan gini ya. Itu. Dan ditambah lagi ada penghujatan. Itu yang di counter. Tapi kan sadar gak sebenarnya they don't intend to do that. Mereka tidak berniat melakukan itu. Ya, sebenarnya they don't intend to do that. Itu hanya sekedar reaksi. Ada aksi, pasti ada reaksi. Kenapa penghujatan kepada Islam itu ada? Karena ada penghujatan kepada yang bukan Islam. Sebaliknya, kenapa yang bukan Islam itu bereaksi atas penghujatan terhadap mereka? Karena ada yang melakukan hujatan kepada mereka. Jadi ya, ini hanya hanya gontok-gontokan jadinya. Gak bikin negara ini bersatu. Ya, gak bikin negara kita bersatu. Gak bikin negara kita ini bersatu. Saya bukan pendebat loh. Dan saya juga bukan apologet. Tapi saya prihatin dengan adanya kayak gini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah itu ya, saya kira saya punya solusinya. Ya, bagaimana kalau kita adakan sebuah pembicaraan, sebuah diskusi offline, tapi pakai data, bukan adu maki-maki di medsos. Kalau medsos cuma adu maki-maki, ya, kalau literasinya kurang, repot. Mending datangkan yang ahli di situ. Bicara secara terbuka gitu, offline, pampangin mukanya masing-masing. Oh ini lah, kalau di media sosial ada yang berani pampangin muka, ada yang nggak berani pampangin muka. Kalaupun pampangin muka ya kan ya dipakein filter lah, dipakein AI lah, dimaskerin apa segala macam, karena tahu they don't intend to discuss. Mereka nggak berniat berdiskusi, mereka nggak niat bermusyawarah, tapi mereka berniat untuk insult. They intend to insult, they intend to preach hate. Ya, maaf, saya kalau jadi presiden di Indonesia, saya katakan no room for preaching hate. Gak ada ruang untuk mendakwahkan kebencian. Gak akan ada ruang untuk menyebarkan hujatan, apalagi kepada agama Islam. Gak akan saya biarkan. Gak akan saya biarkan. Ya, memurtadkan orang pun juga gak akan saya biarkan. Gitu. Kalau saya nanti jadi presiden di negara ini gitu loh. Ya tapi alangkah baiknya ya udahlah. Ya, kalau buat saya agama, kepercayaan itu ranah privat. Mereka mau nyembah Tuhan yang bagaimana, ya terserah mereka gitu loh. Jangan kita ubek-ubek gitu loh. Kalaupun mau bertanya, mau mengkaji dalil-dalil keagamaan ya dari sisi ilmiahnya, adapun kalau mau ingin ditanyakan ya kita juga jangan sembarangan, panggil yang ahli, yang mengerti, yang memahami di bidang itu, agar apa? Tidak saling adu umbar kebencian. Gak boleh yang gitu-gitu. Kita harus segera di stop ya. Ini memang sengaja Indonesia dibikin kayak begini teman-teman. Kenapa? Kalau rakyat Indonesia ini bersatu semuanya, waduh, bakal keleleran itu pihak-pihak yang kepengen ya Indonesia ini nggak maju. Karenanya udah, yang paling penting sekarang kita bersatu mengeluarkan Indonesia dari satu jerat desain sebagai pusat pengangguran dunia, yang kedua jerat didesain sebagai negara gagal, dan yang ketiga jerat Indonesia gak boleh jadi negara maju. Mari kita sama-sama bersatu mengeluarkan Indonesia dari itu semua. Indonesia jadi negara maju, negara yang disegani oleh dunia. Terima kasih telah menonton, selamat pagi, sampai jumpa.